Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Afwan dari program studi S1 Teknik Elektro kelas C. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah mikroprosesor yang diampu oleh Dila Marta Putri STMT. Proyek ini bertujuan untuk membuat sistem penyiraman tanam otomatis menggunakan sensor DHT22, LDR, dan potensiometer sebagai simulasi sensor kelembapan tanah. Sistem ini dirancang agar dapat membaca kondisi lingkungan secara real time dan mengaktifkan penyiraman air ketika tanah dalam kondisi kering. Saya memberi judul proyek saya ini Smart Water Plant System. Pertama-tama, mari saya jelaskan cara kerja sistem ini secara ringkas. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama itu adalah Arduino Uno atau inti atau otak dari program ini. Arduino Uno R3 yang saya pakai sebagai pusat pengendali mikrokontroler untuk mengolah data-data yang diterimanya. Selanjutnya ini ada sensor DHT22 atau sensor suhu yang membaca suhu dan kelembapan udara. Selanjutnya, sensor LDR itu merupakan sensor cahaya yang menangkap intensitas cahaya dan mengkonversikannya melalui ADC dari 0 sampai 1023 menjadi sinyal listrik. Yang kemudian, potensiometer saya gunakan sebagai pengganti dari sensor kelembapan tanah. Dikarenakan keterbatasan dari Walkway, sehingga mereka tidak memiliki alat soil atau sensor kelembapan tanah. Yang selanjutnya, kita menggunakan relay dan LED. Relay digunakan sebagai aktuator yang di sini sebagai pemutus dan penyambung arus. Dan terakhir, kita menggunakan LCD I2C 16x2 untuk menampilkan data hasil dari pembacaan sensor-sensor yang telah saya sebutkan sebelumnya. Baiklah, kita akan menjalankan program ini. Ketika alat pertama kali dinyalakan, Arduino akan melakukan inisiasi software dan hardware, memastikan semua komponen siap digunakan. Setelah itu, sistem mulai membaca data suhu, kelembapan tanah, kelembapan udara, dan intensitas cahaya, lalu menampilkan di LCD. Setelah data-data tersebut ditampilkan, lalu akan masuk ke tahap decision atau pengambilan keputusan. Apakah data-data tersebut valid atau tidak? Kalau data-data tersebut tidak valid, maka akan diulang pembacaan data oleh sensor-sensor yang ada. Jika tidak, maka data-data tersebut akan ditampilkan. Selanjutnya, setelah data-data tersebut ditampilkan, akan memasuki tahap decision lagi. Apakah nilai kelembapan tanah itu kering atau basah, yang dimana kita mengsetel potensiometer dengan ambang batas 400. Saat potensiometer di setel ke nilai di bawah 400, dianggap kering. Tanah dianggap kering, maka relay aktif. LED menyala sebagai indikator dari pompa dan buzzer menyala sebanyak 2 kali yang menandakan pompa air hidup. Apabila nilai ambang batas ini, apabila potensiometer kita setel ke atas nilai ambang batas, maka artinya pompa itu mati, yang menandakan nilai ambang batas, yang menandakan tanah itu sudah basah. Selanjutnya, semua data seperti suhu, kelembapan udara, intensitas cahaya ditampilkan pada LCD 16x2 dan juga dikirim ke serial monitor untuk memudahkan pengguna. Setiap pembacaan sensor diperbarui setiap 2 detik agar tampilan stabil dan tidak tumpang tindih. Pada tahap pemeriksaan atau pembaruan 2 detik,
Setelahnya akan melakukan tahap pengambilan keputusan. Apakah powernya masih ada? Jika powernya masih ada atau Arduino masih terhubung ke sumber daya, maka proses akan mengulang dari pembacaan nilai-nilai atau suhu, kelembaban udara, kelembaban tanah, dan intensitas cahaya. Jika Arduino tidak terhubung dengan sumber daya, maka proses dianggap selesai. Selanjutnya, kita akan memasuki kelemahan-kelemahan yang tidak dapat saya tutupi, yaitu adalah kelemahan yang pertama, dikarenakan tidak adanya sensor kelembaban tanah, maka nilai kelembaban tanah yang ditampilkan oleh potensiometer itu tidak 100% akurat. Selanjutnya, buzzer terlalu sering berbunyi. Selama 2 detik itu dia ada berapa kali berbunyi, lihat tiba tuh. Setiap kali 2 detik berarti setiap pompa hidup dia menyala 2 kali, setiap pompa mati menyala sekali. Itu akan membuat keributan pada lingkungan sekitarnya. Lalu kesimpulannya adalah sistem smart water plant ini berhasil melakukan pembacaan sensor lingkungan secara real time. Pengendalian otomasi pompa air berdasarkan kondisi kelembapan tanah yang di sini menggunakan potensiometer karena keterbatasan alat tadi, dan memberikan indikator visual serta suara sebagai umpan balik atau feedback kepada usernya. Kedepannya, sistem ini bisa dikembangkan dengan menggunakan sensor kelembapan tanah yang asli atau soil moisturizer sensor. Itu banyak juga yang ada, banyak yang menjual di marketplace. Dan selanjutnya bisa kita integrasikan dengan perangkat IoT atau Internet of Things. Dengan menggunakan IoT kita bisa mengatur nilainya atau mengeceknya melalui HP saja. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.